Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida Aida MPD. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam mengerjakan tugas ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NIM 0204212075. Ini saya bertugas sebagai moderator. Dan teman saya Muhammad Ilham Nasution, NIM 20421253. Tengku Ibrahim Agam, NIM 204212076. Ajura Laila Mutmina, NIM 204212122. Safana Zafira Abbas, NIM 204212059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang pertama ialah pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. 1. Diksi termasuk dalam pembahasan aspek kata dalam sajak. Aspek kata di dalam diksi meliputi denotasi, konotasi, morfologi, semantik, dan etimologi. Penyair menggunakan diksi untuk memperoleh makna puitis tertentu. Penggunaan diksi yaitu untuk mendapatkan makna setepat-tepatnya untuk banyak pernyataan. B. Aspek dan penggunaan diksi. Istilah diksi atau yang dikenal dengan pilihan kata yang digunakan oleh pengarang untuk memberikan aspek tertentu. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Sekian, terima kasih, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Dewi Lestari. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesalahan diksi. Kesalahan penggunaan diksi dalam karangan seperti ketidaktepatan dalam pemilihan kata, ketidakbakuan kata, ketidaksesuaian atau kecocokan kata dalam kalimat. Ketidaksesuaian atau kecocokan kata dalam kalimat, ketidaklangsungan atau tidak ekonomis kata yang dipilih dalam kalimat sehingga kalimat menjadi tidak efektif. Jadi seperti itu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melayani COD, adanya di toko online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Dan biasanya setiap toko kami melayani COD, padahal yang dilayani bukan COD. COD tidak bisa dilayani, yang sebenarnya adalah konsumen yang ingin pembayarannya dilakukan pada saat barang itu diterima. Jadi pembetulannya menawarkan layanan COD. Materi ketiga akan dibawakan oleh Tengku Agam Ibrahim. Kepada Agam saya persilakan. D. Pengertian makna kata. Makna kata adalah hubungan pertalian antara bentuk dan acuan. Bukan hanya itu saja, makna juga dapat diartikan sebagai arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Dari pengertian tersebut, makna kata dengan benda yang sangat bertautan dan saling menyatu. Apabila suatu kata tidak dapat dihubungkan dengan benda, peristiwa, atau keadaan tertentu, maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata tersebut. Contoh makna kata adalah sebuah kalimat, adik sedang makan. Ketika seseorang mengatakan sedang makan, maka kita pasti paham bahwa si adik tersebut sedang memasukkan sesuatu ke dalam mulut, mengunyah, dan juga menelannya. Jadi dapat dikatakan makna kata makan dalam kalimat di atas berdasarkan jenis-jenis makna kata. Makna kata memiliki berbagai jenis atau tipe berdasarkan beberapa kriteria atau sudut pandang. Berdasarkan semantiknya, makna ada dua jenis, yaitu makna leksikal serta makna gramatikal. Jenis-jenis makna kata bukan hanya itu, terdapat berbagai istilah lainnya untuk mengelompokkan jenis makna kata. Di antaranya ialah 1. Makna konotatif. Dalam pengertian, makna konotatif adalah salah satu jenis makna yang bersifat kiasan atau disertai nilai rasa, sikap pribadi, sikap dari suatu zaman, tambahan-tambahan, sikap sosial, dan kriteria lainnya yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Ciri-ciri makna konotatif. Untuk memudahkan kamu memahaminya, yuk perhatikan ciri makna konotatif berikut. A. Makna konotatif dapat dikatakan sebagai makna asosiatif. Dalam artian ialah sebuah makna yang timbul dari sikap pribadi, sikap sosial, dan juga kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna
konseptual secara umum. B. Makna konotatif juga memiliki ciri yang berbeda dari waktu ke waktu. Contohnya kata kamar kecil pada zaman dahulu mengacu pada kamar yang berukuran kecil atau denotatif, tetapi di zaman sekarang kamar kecil berarti juga jamban atau konotatif. C. Kata rumah monyet atau rumah asap mengandung makna konotatif, hanya saja kedua kata tersebut tidak dapat diganti dengan kata lain sebab tidak ada nama lain untuk kata tersebut, sehingga jika diartikan menjadi tidak ada yang tepat. D. Makna-makna konotatif juga bersifat lebih profesional dan operasional dibandingkan dengan makna denotatif. Contoh makna konotatif: 1. Sebagai orang tua tunggal, seorang ibu membanting tulang untuk ketiga anaknya. Kata membanting tulang merupakan jenis kata konotatif yang berarti bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Jadi bukan berarti ada sebuah tulang yang dibanting ya, karena kata tersebut adalah kata konotatif yang bersifat kiasan. 2. Makna denotatif. Kebalikan dari makna konotatif, makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan makna yang terdapat dalam kamus. Makna denotatif juga dapat diartikan sebagai sebuah makna yang sebenarnya umum, apa adanya, tidak mencampuri nilai rasa-rasa dan tidak berbentuk kiasan. Maka dari itu makna denotatif bisa langsung kamu ditemukan di KBBI. Ciri makna denotatif lainnya ialah kata tersebut mengacu atau menunjukkan makna yang sesungguhnya. Kata yang mengandung makna denotatif seringkali digunakan dalam bahasa ilmiah. Hal tersebut dikarenakan agar gagasan-gagasan yang disampaikan tidak menimbulkan tafsiran ganda. Contoh makna denotatif: 1. Selain menambah bunga, ibu pun bisa merangkai bunga untuk dijadikan hiasan. Kata menanam bunga di kalimat tersebut merupakan makna denotatif yang artinya adalah menaruh bibit bunga ke dalam tanah atau pot. 3. Makna gramatikal. Makna gramatikal merupakan makna kata yang diperoleh dari hasil proses tata bahasa, seperti misalnya proses afiksasi, duplikasi, dan komposisi. Dalam artian kata dalam makna gramatikal sudah mengalami proses gramatikalisasi, baik pengimbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan. Contohnya, sebongkah batu berat itu terangkat oleh wahta penambahan awalan pada kata angkat memberikan makna dapat atau bisa dalam kalimat tersebut, sehingga maksud dari kalimat tersebut ialah wahta dapat mengangkat batu seberat itu. Materi keempat akan dibawakan oleh Azura Laila Mutmina. Kepada Azura saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu perubahan makna kata. Secara sinkronis atau dalam masa yang singkat, makna kata atau leksem tetap sama atau tidak berubah. Namun secara diakronis atau dalam masa yang relatif lama, ada kemungkinan makna kata dapat berubah. Perubahan makna kata hanya berlaku pada sejumlah kata saja. Adapun faktor-faktor penyebab perubahan makna kata: yang pertama, perkembangan dalam ilmu teknologi; yang kedua, perkembangan sosial dan budaya; yang ketiga, perbedaan bidang pemakaian; yang keempat, adanya asosiasi; yang kelima, pertukaran tanggapan indera; dan yang terakhir, perbedaan tanggapan. Jenis-jenis perubahan makna kata: yang pertama, meluas. Gejala yang terjadi pada sebuah kata atau leksem yang awalnya hanya memiliki sebuah makna, kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna lain. Yang kedua, menyempit. Gejala yang terjadi pada sebuah kata yang awalnya memiliki makna yang cukup luas, kemudian berubah menjadi terbatas hanya pada satu makna saja. Yang ketiga, perubahan total. Berubahnya sama sekali atau secara total makna sebuah kata dari makna asalnya. Yang keempat, penghalusan. Gejala ditampilkannya kata-kata atau bentuk-bentuk yang dianggap memiliki makna yang lebih halus atau lebih sopan daripada yang akan digantikan. Yang kelima, pengasaran. Usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna biasa dengan kata yang maknanya kasar. Yang keenam, pertukaran makna. Kata-kata yang mengalami pertukaran makna dalam hal tanggapan indera dan makna tersebut, seperti kata yang biasa diterima oleh telinga, bisa diterima oleh mata, dan seterusnya. Yang keenam, asosiasi. Terjadi karena persamaan sifat yang disebabkan oleh adanya perbedaan penggunaan kata pada suatu masyarakat. Faktor-faktor yang memudahkan perubahan makna kata ada 3. Yang pertama, faktor kebetulan.
Yang kedua, faktor kebutuhan baru. Yang ketiga, faktor tabu. Sekian materi dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelima akan dibawakan oleh Safana Zafira. Kepada Pira saya persilakan. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang apa itu diksi, di sini saya akan memberikan contoh-contoh diksi dalam kalimat. 1. Mayat korban terapung di kali, diperkirakan korban tewas dicekik 3 hari yang lalu. Tewas, menggunakan kata tewas. Nomor 2. Jenazah Bapak A, korban pembunuhan sadis 3 hari yang lalu itu diperkirakan mati karena dicekik. Contoh ketiga, mobil maut itu menewaskan 9 orang korban. Selanjutnya, jenazah 5 orang yang meninggal akibat kecelakaan maut itu dimakamkan di kampung halamannya dan 4 orang lainnya dimakamkan di Kawi-Kawi Jakarta. Sini menggunakan kata meninggal. Baik, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kata konkret dan kata abstrak. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah bisa membedakan bagaimana kata konkret dan kata abstrak? Nah, simak penjelasan saya. Kata konkret adalah kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Secara kamus KBBI, konkret adalah nyata, benar-benar ada, berwujud, dan bisa dirasakan oleh panca indera. Artinya, kalian bisa mengatakan bahwa suatu kata merupakan contoh kata konkret jika kalian bisa mengukurnya dan merasakannya secara fisik dan nyata. Jika nyata dan bisa terukur, itu merupakan kata konkret. Contoh dari kata konkret yaitu baju, sepeda motor, lemari, pesawat, besi, dan lain-lain. Contoh kata konkret dalam kalimat: ibu membelikan baju untuk kupakai ke pesta. Kata abstrak. Pengertian kata abstrak adalah kebalikan dari kata konkret. Berdasarkan KBBI, abstrak adalah tidak berwujud dan tidak berbentuk. Jika kalian mendengar kata tertentu yang sebenarnya sudah familiar, tapi tak bisa menemukan wujud dan bentuknya, kemungkinan itu merupakan contoh kata abstrak. Jika tidak nyata dan tidak bisa ditangkap indera, itu merupakan kata abstrak. Contoh kata abstrak dalam kalimat: cinta ini tulus untukmu. Aku mendapat ilmu yang bermanfaat dari perkuliahan ini. Kami rindu untuk pulang kampung ke rumah saya di Kediri. Ayah dan ibu membesarkan kami dengan ikhlas, supaya kami menjadi anak yang berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Mereka mencintai saya dengan sepenuh hati untuk bersama saya di kota ini selamanya. Contoh selanjutnya: mengapa Anda kecewa terhadap hasil ujian ini? Apakah siswa kelas 11 SMA Budi Luhur sudah mempunyai pemahaman matematika yang bagus? Seperti Anda, bagaimana Anda bisa meraih kesuksesan di kota ini? Bukankah Anda pendatang dari kota lain? Berbuatlah kebaikan di mana saja Anda berada. Kesimpulannya yaitu kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. Pengolahan kata juga merupakan kunci utama untuk menghasilkan tulisan yang indah, dapat dibaca, serta ide yang ingin disampaikan secara tepat dan dapat dipahami dengan baik. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Pemilihan kata juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi tempat penggunaan kata-kata tersebut. Pembentukan kata atau istilah adalah kata yang mengungkapkan makna, konsep, dan proses.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diksi mempunyai persamaan, yaitu sama-sama penulis ingin menyampaikan sesuatu yang dihasilkan karya tulisannya dengan maksud agar pembaca dapat memahami maksud dan tujuan penulis tertentu. Sampai di sini saja video presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami kelompok 5 memohon maaf. Saya akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.